awalnya mungkin kenapa jadi mualaf ya, terus kenapa semua anggota keluarga saya semua masuk akhirnya. Ya mungkin ini semuanya terbentuk karena mungkin apa ya, cerita atau skenario yang sudah dibuat oleh Allah direalisasikannya sekarang gitu. Pada saat itu saya masuk karena dendam saya tidak bisa terbayar waktu menanyakan kesalahan saya sama pastor ya waktu itu. Jadi nggak bisa ngejawab mengenai pasalnya, ayatnya di Injil. Terus akhirnya saya juga udah kecintaan saya dengan Islam dari kecil, belajar ngaji, ikut ngaji di guru ngaus. Akhirnya saya yang paling apal di keluarga ini, dari mulai basmalah sampai kan Al-Ikhlas semua kita bisa baca. Terus sampai ditantang kalau bisa apal ayat kursi dapat bemo. Nah itu padahal itu udah garisnya jalannya Allah mungkin ya. Akhirnya saya belajar ngapalin ayat kursi ya. Akhirnya udah hafal, tahunya emang nggak dapat bemonya ya inilah hidup itu ya. Jadi hidup inilah bemonya gitu. Mau warna apa katanya, waktu itu saya minta kuning, ya nanti beliin yang kuning, harus hafal dulu. Udah hafal, orang itu meninggal, saya mau nagih ke siapa ya itu. Jadi ibu saya waktu pertama saya masuk Islam, yang saya minta izin sama ibu, orang tua saya itu ibu dulu. Ibu bilang oke. Padahal bapak saya itu ketua paroki di Bogor, di Kecamatan Bogor Tengah ini, tokoh agama ya yang terpilih. Tapi beliau memberi kebebasan sama anaknya. Yang penting agama ini bukan untuk main-main, tapi untuk garis hidup seumur hidup. Gitu. Terus melihat begitu mungkin yang pertama masuk lagi adik-adik saya. Adik-adik saya nak masuk dua, terus ibu saya. Yang terakhir mungkin bapak saya keburu meninggal. Karena nggak keburu, kalau ibu 2001 udah ikut. Kalau adik saya dari tahun 79 sama 83 itu yang adik-adik saya. Dan kalau saya tahun 74 lah. Alhamdulillah lah. Ya itu sejarah singkatnya. Yang jelas saya belajarnya, kalau adik-adik saya lebih hafal buku-buku bekas yang saya baca. Akhirnya dia tertarik, terus melihat perubahan sikap perilaku saya. Ibu saya juga lihat, jadi ngiler, kenapa sih lu tenang-tenang aja, nggak pernah kelihatan susah gitu. Alhamdulillah nggak pernah susah, emang udah diatur begitu kali ya. Alhamdulillah ibu saya juga nggak pernah sakit lagi, alhamdulillah gitu. Sampai sekarang umur udah 94 ibu saya, luar biasa itu. Jadi emang enak lah gitu, kita jalanin ya. Secara spiritual setelah masuk Islam itu ada perbedaan? Jauh, sangat jauh. Kita lebih enak dan malu sama diri berbuat yang salah, malu banget gitu. Nggak usah kayak dulu lah. Kalau dulu bisa ngumpet-ngumpet, besoknya ngaku dosa ya. Kalau ini nggak ada gitu. Kita berhati-hati untuk berbuat sesuatu. Nampaknya setelah jadi muslim, Bapak juga lebih lebih apa ya, lebih care ya terhadap lingkungan. Harus. Seperti banyak lebih kepedulian terhadap masyarakat. Betul. Timbang padahal Bapak jabatannya cukup bagus juga di Astra kan, punya. Alhamdulillah. Juga dulu di Astra sebagai presidir ya kan. Alhamdulillah. Kalau lihat perbandingan sebelumnya kan mungkin saya belum pernah kerja lah ya, masuk agama Islam itu waktu itu masih sekolah di SMP kelas 2, kelas 3 gitu. Terus diterapin di kehidupan nyata gitu. Walaupun saudara-saudara saya tidak seagama, tapi dia sangat menghormati kita. Waktu dulu saya tinggal di rumah ini, ibu saya, bapak saya belum masuk muslim, itu disediakan kamar khusus untuk saya sholat. Dan mengingatkan saya kalau bangun subuh. Terus di tempat kerja saya, kebanyakan Chinese. Kalau lagi kumpul, dia ngeliat saya bukan seorang muslim. Tapi pas giliran saya keluar di jam-jam sholat, dia baru ngerti kalau ini. Terus loyal lah mereka. Loyal pastilah.
Terus kita menunjukkan profesional mengenai pekerjaan, mengenai sikap religi kita, juga konsistensinya juga terus harus begitu. Itu yang jadi penghargaan buat kita juga. Terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan sosial Pak. Iya. Bapak aktif sekali nampaknya. Iya, kebanyakan saya juga ingin melebur lah supaya menunjukkan kepada heterogenis yang ada di Kota Bogor ya. Sampai saya bareng-bareng bikin LSM-nya namanya Badan Sosial Lintas Agama. Dan mereka ngelihat nama saya Boy Thomas. Orang bingung, ini pasti orang bukan muslim, tapi ternyata yang mimpinnya orang muslim. Gitu ya. Terus kita bisa menjawab kalau waktu kumpul di konsorsium itu dari Bunda Katolik itu bisa bilang saya nyumbang untuk pendirian ini 5 juta 3 juta gitu kan, mewakili agamanya. Pas giliran Islam nggak ada yang bisa jawab, ya kan. Nah, saya yang memberanikan diri waktu itu bilang kalau Islam itu biasanya 90%-nya. Jadi kalau itu dana terkumpul 10 juta, kita 90 jutanya hanya dibayarnya dengan inatura, bukan hanya uang tapi skill orang, tenaga gitu. Alhamdulillah Basolia tuh bergeraknya ke sosialnya kebanyakan untuk umat muslim, misalnya sunatan massal, pengobatan gratis, terus idul kurban gitu kan. Nggak banyak istilahnya. Kalau untuk yang lain muslim kegiatannya nggak begitu banyak. Kalau ini ke duafa ya, atau ke panti jompo, nah paling gitu. Kalau ini ada sunatan massal 100-200 orang gitu. Alhamdulillahnya setiap kegiatan tuh Basolia uang kasnya nambah, nggak pernah berkurang. Itu yang bikin takjub tuh, setiap kegiatan nambah. Sampai kan dia bikin buku juga untuk bisa dibaca untuk expand keluar wilayah sampai ke luar negeri gitu. Dan kita menerima kalau memang ada bantuan. Itu sosial. Jadi yakin banget Pak ya bahwa bersedekah dengan seperti Oh iya, yakin. Ngasih satu itu balasannya lebih dari satu. Mungkin bisa 10, bisa 50, bisa 700. Dan kita nggak nyangka-nyangka. Saya tuh pernah begini. Yang pertama harus dilakukan adalah, pertama bukan hanya ikhlas, jujur dulu. Kalau udah jujur, berani. Kalau udah berani, mau apa aja kita ikhlas. Gitu. Mau dimatiin ikhlas, karena kita udah jujur, karena kita udah janji, gitu. Udah mau, udah jalan, pegangannya udah itu. Jadi saya jadi ketua LPM di sini terpilih berapa periode, berapa kali gitu. Saya bilang cuma satu jalan yang ingin kita selamatkan adalah jujur sama ikhlas. Kalau udah jujur ikhlas, kamu tampil ketemu wali kota, mau ketemu siapa, nggak usah takut. Karena kita udah jujur. Terus bonusnya di mana? Bonusnya nanti kamu nggak nyangka-nyangka. Saya nggak nyangka-nyangka bisa disuruh ke Malaysia. Ada yang bayar saya berangkat Malaysia 1 bulan. Di sana suruh cloning, adopt ilmunya yang di sana, buang di sini di Indonesia. Sebulan, nggak kenal nggak apa, bisa ada yang nunjuk saya. Coba. Terus saya kalau ketemu, saya nggak kenal wali kota, saya tahu namanya, tapi belum pernah ngobrol. Tapi kalau disuruh ada tantangan suruh ketemu, ya saya ketemuin aja. Karena niatnya juga akan untuk kebaikan, misalnya nantang, nggak pernah subuh keliling nih Pak, Bapak jadi wali kota misalnya gitu. Nggak berani ya subuh keliling di sana. Oh berani. Besokannya dia benar-benar ke tempat kita kan, ke majelis, sholat di majelis kita. Bangga lah jamaahnya. Tuh wali kota aja berani kesini, sempat kesini gitu. Berarti merhatiin, ya, gitu. Jadi pegangan hidup itu ya satu jujur, kedua ikhlas. Rezeki pasti nambah. Jauh. Nggak nyangka-nyangka. Saya punya apa, nggak nyangka-nyangka. Ujuk-ujuk ada yang ngebayarin halal bihalal 200 orang makan di restoran gede begitu kan, bingung kita juga. Artis lagi yang ini ya, hiburannya artis-artis Indosiar gitu. Hebat tuh. Ya, TV ya. Bayar dari mana uangnya saya itu kan. Saya yang jadi ininya, tuan rumahnya kan. Ya pengennya sih keajaiban-keajaiban itu pengennya ditunjukin. Banyak
bukan hanya itu aja. Saya tahun 2007 itu bikin LSM 5, termasuk yang LSM yang anti lah, gerakan-gerakan anti sama pemerintah atau yang mendukung pemerintah. Yang paling keras itu yang mendukung pemerintah lah, misalnya konsorsium peduli Bogor itu kita yang sampai sekarang nih kita mau bikin anak-anaknya konsorsium peduli Bogor, anak-anaknya itu Bogor antik, terus Bogor anti narkotik. Sekarang nih kebenaran hari peringatan anti narkotik ya, 26 Juni gitu. Nah, kemarin malam kita juga pendekatan untuk lingkungan hidup, rencana penanaman pohon. Terus ujuk-ujuk ada yang ngasih lagi 1000 pohon kurma. Coba, udah umur sekitar 2 bulan, jadi kurang lebih berdaun, ukuran 20 cm. 1000, kita mau nanam juga kan perlu biaya segala macam. Bu Bupati aja yang langsung adop. Saya minta deh untuk 27 meter jalan ini boleh ditanamin per 7 meter gitu. Ya sedikit, nggak lebih dari 1000. Ini yang ngasih 2500 biji pohon. Coba dari mana? Kalau beli kan mahal, bibitnya aja 2500, kalau pohonnya udah 25.000 atau 50.000, udah ada yang setinggi nggak ada niatan kan kalau kita beli mah. Alhamdulillah tuh kayak gitu. Jadi orang kayak magnet. Jadi kita kita mengikhlaskan apa yang kita berikan, itu balasannya juga nggak terukur, bisa kita terima. Ujuk-ujuk kalau dibilang rezeki yang datang tiba-tiba. Saya nggak hafal hadisnya itu, mungkin nanti Pak Kiai yang hafal itu. Jadi yang dibilang rezeki nikmat yang tiba-tiba itu karena hasil dari tanaman kita. Ya, termasuk anak saya juga kalau ngomong, kalau ke saya tuh kalau misalnya saya dapat ke musibah atau apa, yaitu tanaman papa katanya. Gitu. Anak saya tuh bicaranya gitu, tanaman papa itu, buahnya itu. Jadi mau nggak mau misalnya pahit, mau asam, mau manis, apa yang kita pernah tanam gitu kan. Terus sempat juga saya dapat apa istilah becik ke titik olokator. Kalau kamu nggak berbuat, nggak akan mungkin dapat musibahnya gitu. Jadi apapun, sedikit kecil apapun, kalau emang kamu yang berbuat, pasti datang musibahnya itu. Itu yang balasan di dunia, belum yang di akhirat. Allah, alhamdulillah. Ngeri lah itu. Oke Pak Boy, terima kasih banyak kesempatannya bisa saya berkunjung ke Pak Boy. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat muslimin yang lain dan juga para muslimin. Amin. Amin. Waalaikumsalam.